hari ini Teacher Marta senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua pada chapel hari ini. Nah, hari ini Teacher Marta nggak sendirian. Teacher Marta ditemani oleh teman-teman kalian dari kelas 2B. Kita mau kenalan dulu ya. Teacher Marta hari ini ditemani oleh Bio. Bio, say hi Bio. Hai. Ada Clarice. Hai. Ada Shannon. Dan juga ada Ben. Oke, hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doanya yang baik, fold your fingers, close your eyes, let's pray. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita hari ini karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali chapel bersama-sama. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah hari ini untuk lagu pertama kita mau menyanyikan lagu KASIH. Kalian tahu lagunya? Tahu. Oke, yang di sekolah, yang di chapel sudah tahu, yang di rumah kalau belum tahu boleh ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sudah tahu kalian boleh nyanyikan dengan semangat ya. Teman-teman di sini akan memimpin gerakannya juga. Jadi kalian boleh ikuti mereka. Oke, semuanya siap? Oke. Kita nyanyikan dengan sukacita. Sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kelas 2 kalian sudah belajar kan bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang masih ingat? Oh, oke. Sebelah kanannya teacher semangat sekali. Kita mulai dari Bio. Cara mendengarkan membaca Alkitab. Membaca Alkitab, betul ya. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab. Clarice? Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana sih Clarice? Di hati. Di hati. Nah, di hati kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk bertindak benar. Yang di sebelah sini apakah kalian masih ingat cara mendengarkan firman Tuhan? Ya, Siana? Melalui orang tua. Siapa yang sering dinasihati sama mama? Ayo kalau sudah main rapikan mainannya, bangun tidur, tempat tidurnya dirapiin dong. Mama papa sering ingetin itu enggak? Nah, Tuhan memakai mama papa untuk mengingatkan kalian. Ya, Ben? Melalui teacher. Siapa yang merasa, aduh teacher ini cerewet banget sih? Pernah? Teacher Marta tagih tugas, ini tugasnya ada yang missing, teacher ingetin, ayo kerjain. Itu sebenarnya Tuhan memakai teacher untuk mengingatkan kalian supaya hidup lebih baik. Ya, oke. Hari ini teacher Angga akan menyampaikan firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan pakai teacher Angga untuk menyampaikan
kehendaknya. Jadi kalian harus dengarkan. Enggak hanya didengarkan tapi juga dilakukan ya. Kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau kembali menghadap Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau berkati sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui teacher Angga. Biarlah Engkau memakai teacher Angga sehingga apa yang disampaikannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh katakan amin. Selamat pagi anak-anak semua. So, from the previous chapel sessions, we have learned about the importance of being humble. We've been taught how to be gentle, and we've heard that God wants us to be patient. Sepanjang tahun ini kita sudah banyak belajar mengenai kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Well, of course, karena semua itu adalah tentang kasih straight from our hearts. Dan hari ini teman-teman kita mau naik level ya. Seperti di komputer game itu loh. Teman-teman harus melewati tantangan baru, rintangan baru untuk bisa naik level. Dan tentunya rewards-nya juga akan semakin banyak. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Efesus 4 ayat yang kedua. Kita baca dalam versi bahasa Indonesia dulu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekarang mari kita lihat versi bahasa Inggrisnya untuk kita mengetahui makna yang lebih dalam lagi. Ephesians 4 verse 2. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Nah, kita dapat melihat ya dari versi bahasa Inggrisnya bahwa kita harus menunjukkan kasih kita lebih dari sekedar saling membantu, yaitu lebih tepatnya memberi toleransi, saling menerima dan saling beradaptasi. Seperti yang teacher tahu nih, beberapa dari kalian sedang belajar mengenai keragaman. Keberagaman itu ada apa aja ya? Ayo teman-teman ingat lagi. Ada keberagaman karakter, keberagaman fisik,
keberagaman budaya, dan bahkan keberagaman kebiasaan. Nah, ayat yang tadi yang kita baca itu berhubungan bagaimana dengan membangun relasi kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita, dan segala macam keberbedaannya, segala macam keberagaman yang ada. What does God want us to do with them, with our friends in this verse? He wants us to make allowances for each other's faults, to show our love. He wants us to tolerate and accept them. We are all different. Each one of us has our own characters, habits, and preference. Nah, sebentar lagi, soon enough, we will be challenged by this kind of things, by this kind of situations. Sebentar lagi akan semakin banyak murid yang akan masuk ke sekolah. Biasanya nih, kita belajar di rumah, tenang, hanya harus berhubungan dengan orang tua atau siapapun yang membantu kalian di rumah atau dengan saudara kalian. Tapi ketika di sekolah kalian akan diberhadapkan dengan semakin banyak perbedaan yang ada di teman-teman kalian. That's going to be very different when we go back to school. Now let's take a look at the following scenes. Wih, bukunya keren. The Wolf and the Donkey. Kita baca-baca. Wiley Wolf is hungry. It is almost dinner time. He walks through the forest looking for something to eat. Suddenly, kamu kenapa sih? Kamu kalau baca keras-keras banget, aku tuh nggak fokus. Aku tuh biasa bacanya dengan ketenangan. Allah, aku biasa gini di rumah. Enggak, aku Semuanya nggak bisa. dengar. Nggak bisa, kamu harus tenang di sini Ya udah, kalau baca. jauh-jauh sana, Enggak, geser. kamu yang Khusus. jauh-jauh kan kamu di sini. Loh, kamu di sini. Aku dicer aku. 2 ditambah 6 sama dengan 17. Hah? 2 tambah 6 sama dengan 7. Aku lagi. 9 ditambah 1 sama dengan 14. Aduh, sudah, stop. Jangan jawab ngawur lah. Kan emang jawabannya itu. Angkat tangan, pikir dulu baru angkat tangan. Udah, itu jawaban paling benar. Masa 2 kali 6 Iya, sama. emang kamu tahu jawabannya apa? Sudah. Enggak, kamu yang so tahu malah. Kamu yang so tahu kamu. Dari kejadian di kelas yang kita lihat tadi, dapat kita kesimpulkan bahwa kedua murid tadi tidak bisa menerima kebiasaan masing-masing dengan baik. Namanya mereka itu satu Paijo, satu Paidi ya. Paijo dan Paidi sama-sama tidak bersikap lemah lembut, tidak rendah hati, dan tidak sabar satu dengan yang lainnya. Nah, kita mau kembali ke pertanyaan ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui ayat kita hari ini? Again, He wants us to tolerate and accept them, your friends. Apa nggak boleh menegur teacher atau mengingatkan? Ya boleh, tapi Tuhan mau kita ingat 3 karakter yang kita pelajari hari ini tadi. Be humble, be gentle, and be patient. Kedua teman tadi kita kan enggak. Mereka menegurnya dengan emosi. Mereka sebel dengan kebiasaannya masing-masing. Mereka nggak bisa menerima. Nah, kalau di sekolah hal-hal seperti ini, mereka kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ini akan muncul. Nah, teman-teman, ini adalah challenge-nya yang kita semua harus hadapi. Remember, be humble, be gentle, and be patient when you react. Ketika berelasi dengan teman-teman yang lain. Oke, kenapa ini important? Why is it important? Kenapa ini penting? Mari kita buka ayat yang ketiga dari Efesus 4 ayat yang ketiga ya, ayat selanjutnya teacher baca dalam bahasa Inggrisnya. Make every effort to keep yourselves united in the spirit, binding yourself together with peace. This is why it's important. Who doesn't want peace? Only the devil. Kalian lihat tadi kejadian di kelas, jadinya berantem kan? Jadinya berantem. There's no peace. Nah, God wants us to keep the peace. That is why He wants us to make every effort. Itu makanya Tuhan minta kita melakukan segala sesuatu supaya terjadi kedamaian. Make
every effort to show our love. Be gentle, be patient, be humble, even in the conflicts. Alright? Even when the other party is at fault. Meskipun teman kalian itu salah, tadi masa 2 tambah 3 jadi berapa tadi? 72. Sudah jelas-jelas salah ya, tapi kita tetap harus menunjukkan kasih kita ketika menegur. Memang kebiasaannya dia dari rumah masih seperti itu, suka menjawab tapi salah. Oke? God is love. He is patient with us. Now let us walk in His ways. Let us invite the Holy Spirit to help us to do so. Seperti yang teman-teman kalian bilang tadi, teman-teman dari 2B, Holy Spirit is our helper. Roh Kudus akan membantu kita memahami firman Tuhan dan menjalankannya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur untuk setiap perintah-Mu Tuhan, untuk setiap ajaran-Mu. Roh Kudus, bantu kami, ingatkan kami untuk kami dapat menjalani perintah Tuhan setiap hari dengan baik. Bantu kami untuk kami dapat menerima kebiasaan teman-teman kami, untuk kami dapat bertoleransi, kami dapat saling memaafkan. Ajar terus kami supaya kami dapat memiliki kerendahan hati, kesabaran dan kelemah lembutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.